Peningkatan suhu bumi, peningkatan emisi gas rumah kaca, menyebar luasnya industrialisasi, serta pengalihan lahan yang semakin merajalela seperti pengalihan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan global. Oleh karena itu, terbentuklah organisasi di bawah PBB yang bernama UNFCCC. Organisasi ini berfokus untuk penanganan permasalahan iklim di dunia yang semakin meresahkan. Isu ini telah muncul sejak tahun 1980. UNFCCC atau United Nations Framework Convention Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi yang bergerak di isu lingkungan di bawah naungan PBB yang terbentuk pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan berlaku mulai 21 Maret 1994. Tujuan dari UNFCCC ini adalah menstabilkan konsensasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. UNFCCC memiliki pertemuan rutin yang disebut COP di berbagai negara. Terdapat dua COP penting, yaitu ada Protokol Kyoto dan yang kedua ada Paris Agreement. Apa sih Protokol Kyoto itu? Mari kita dengarkan. Oke, jadi kemarin kita udah membahas mengenai protokol Kyoto. Namun dalam protokol Kyoto ini hanya melibatkan negara-negara yang termasuk ke dalam aneks 1 dan juga negara-negara yang termasuk ke dalam aneks 2. Nah, negara-negara yang diusulkan dalam aneks 1 dan aneks 2 oleh Amerika Serikat ini memiliki kategori yang berbeda. Negara-negara yang termasuk ke dalam aneks 1 adalah negara-negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi dan juga tingkat industrialisasi yang tinggi. Seperti contohnya yaitu Singapura, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan juga Korea Selatan. Lalu yang kedua adalah negara-negara yang termasuk ke dalam aneks 2 yang juga diusulkan oleh Amerika Serikat. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam aneks 2 adalah negara yang memiliki yang menyumbang tingkat emisi karbon paling tinggi dan juga diwajibkan untuk menurunkan tingkat emisi karbon, yaitu ada Afrika Selatan, Brasil, Indonesia, India, dan China. Nah, dalam protokol Kyoto ini kita akan mengurangi emisi gas karbon dengan menerapkan implementasi bersama perdagangan emisi internasional dan juga mekanisme pembangunan bersih. Panas banget gak sih? Iya, panas banget. Iya sih, terus kalian ngerasa gak sih iklim sekarang tuh nggak menentu gitu, kayak panas banget kayak gini ya nggak sih? Iya, benar-benar banget. Terus juga tau gak sih di negaraku tuh penggunaan bahan bakar tuh ya meningkat, terus juga menyebabin polusi yang bisa jadi masalah di kesehatan manusia, di lingkungan, terus juga nyebabin nih pemanasan global. Nah, pemanasan global tuh bikin cuaca tuh jadi ekstrim gitu nggak sih? Kayak nggak menentu. Yang tadinya masih musim kemarau, tiba-tiba jadi musim hujan. Yang tadinya musim hujan, tiba-tiba jadi musim kemarau. Terus ya di negara aku tuh juga lagi kekeringan. Jadi kayak produksi buat pertaniannya tuh gagal panen gitu loh. Yang akhirnya ketahanan pangan aku tuh terganggu. Terus juga banyak banget daerah-daerah di negara aku kayak kekurangan air bersih gitu loh. Bahkan itu tuh karena peningkatan suhu tadi itu kan. Iya nih, gara-gara peningkatan suhu juga kan otomatis kan air es kan cair. Nah itu juga otomatis ngebuat volume air laut tuh meningkat. Nah itu tuh nggak cuma berdampak ke negaraku saja, pasti ke negara-negara juga kan. Iya betul banget. Terus air laut juga sekarang makin asam gak sih, karena terlalu banyak menyerap karbon dioksida yang disebabkan oleh polusi tadi. Nah itu. Nah tadi kan kalian sempat bilang juga kan kalau misalnya kenaikan suhu itu tuh berpengaruh banget ya buat negara-negara kalian ya. Nah di negara aku tuh juga, jadi tingkat kelembapan kita itu jadi apa ya, kayak menipis gitu, yang dimana jadi memicu kebakaran hutan, terus juga kebakaran lahan. Apalagi lihat teman-teman, musimnya tuh kemarau kita tuh kayak makin ekstrim gitu nggak sih? Jadi panas banget ya. Dari kebakaran hutan tadi tuh jadi memiliki dampak yang besar bagi negaraku, di mana negaraku tuh sekarang memiliki isu kesehatan yang kian meningkat dan juga isu ekonomi yang mengakibatkan mata pencaharian masyarakat tuh kian berkurang. Terus juga keanekaragaman hayati nih yang habitatnya hilang akibat kebakaran tersebut. Emang perubahan iklim ini kayak banyak banget kan dampaknya. Iya, benar. Kita butuh solusi. Kita harus mencari solusi bersama. Cara Atasi masalah kita ini tuh gimana? Karena cuma nggak beberapa negara doang. Ini masalah global ya berarti. Jadi kayak menyeluruh gitu. Jadi isu bersama kita. Jadi harus gimana nih? Negara-negara semakin besar dengan adanya isu lingkungan ini. Meskipun adanya protokol Kyoto, namun hanya melibatkan beberapa negara saja. Oleh karena itu, di COP ke-21 yang akan membahas tentang kesusahan yang dialami oleh negara-negara
kita akan membuat Paris Agreement yang kebetulan setiap ini diadakan di Paris. Apa sih Paris Agreement itu? Mari kita lihat. The Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan traktat internasional yang membahas mengenai mitigasi, adaptasi, dan keuangan perubahan iklim pada tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk mengawal negara-negara dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, yang mana upaya ini merupakan penanganan dari pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Pada perjanjian ini, setidaknya terdapat 196 pihak yang terlibat dalam konferensi perubahan iklim PBB pada tahun 2015 yang berlokasi di Paris, Prancis. Dalam proses perjalanannya, Uni Eropa pun ikut terlibat dalam perjanjian ini, dan pada tanggal 4 November tahun 2016, Paris Agreement resmi diberlakukan. Adapun poin dari Paris Agreement mencakup 3 hal, yaitu 1. Secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga di bawah 2 derajat Celcius di atas suhu rata-rata global, dan menguranginya hingga di bawah 1,5 derajat Celcius di atas suhu rata-rata, dengan tetap mengakui bahwa hal ini akan secara signifikan mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim. 2. Mengukur upaya kolektif dalam mencapai tujuan perjanjian dan tujuan jangka panjangnya. Serta yang ketiga, memberikan panduan kepada negara-negara berkembang dalam rangka mitigasi perubahan iklim, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Hadirin, ini merupakan poin-poin dari Paris Agreement yang mana bisa dilihat dulu. Apakah setuju? Setuju. Baik, kita harus berkomitmen dan bersatu untuk menanggulangi perubahan iklim ini dan terkait isu-isu yang belum tuntas. Maka dari itu, silahkan ditandatangani dan diratifikasi. Terima kasih, dan terima kasih.